katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saya ulangi, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Yang pertama, kalau Anda siap dipakai Tuhan. Berapa banyak yang siap? Siap? Saudara yang dikasih Tuhan siap bukan hanya sekedar angkat tangan dan seru berteriak, walaupun itu adalah awal. Siap artinya Anda harus jadi generasi yang rela dipisahkan oleh Tuhan. Anda harus jadi generasi yang rela memisahkan diri dari kejahatan, dari apa yang terjadi di generasi muda pada umumnya. Anda harus berani berkata tidak. Anda harus berkata no. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus adalah contoh satu pribadi yang mencintai kebenaran tapi sekaligus membenci kejahatan. Ada ayatnya dalam Ibrani. Saudara, bahwa Yesus adalah pribadi yang mencintai kebenaran dan sekaligus membenci kejahatan. Saudara, ada banyak orang mencintai kebenaran tapi sekaligus mencintai kejahatan. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik saudara, kalau Anda mau menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan, Anda harus ready dipisahkan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang tidak berani, anak muda jalan sendiri saudara. Bersama dengan Tuhan, maksud saya jalan sendiri. Saudara, mereka kepengen kelompok dengan temannya, dan tanpa disadari mereka menjadi orang-orang pencemooh pada akhirnya. Saya mau ajak saudara pada hari ini, perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan mau pakai saudara, Anda harus jadi orang yang siap dipisahkan. Banyak orang tidak siap dipisahkan dari teman-temannya. Banyak orang tidak siap dipisahkan dari kelompoknya. Saya mau beritahu saudara, tantangan terbesar buat generasi muda adalah ketika Tuhan panggil saudara keluar dari kelompokmu, lalu Anda berpikir, saya akan kehilangan teman. No, Anda tidak akan kehilangan teman. Anda akan mendapatkan teman yang baru. Dan teman yang baru yang akan membawa Anda kepada sebuah tujuan yang baru, kepada sebuah arah yang baru, kepada suatu arah yang lebih baik buat saudara. Bisa katakan amin? Saudara, ketika saya dipanggil oleh Tuhan di dalam usia saya yang masih remaja, pada waktu itu saudara, saya hidup bersama dengan teman saya yang lama. Penyakitnya adalah nggak benar semua. Judi, merokok, pulang malam, pulang pagi, kebut-kebutan. Itu adalah masa-masa saya waktu itu. Saudara yang dikasih Tuhan kebut-kebutan. Makanya kalau sekarang ini trek-trekan, tahu di sini ada trek-trekan? Hah? Ada? Saya kasih tahu saudara, trek-trekan zaman sekarang nggak seasik zaman dulu. Kenapa? Karena trek-trekan zaman sekarang hanya garisnya lurus, adu kenceng lurus. Kalau zaman saya dulu bukan trek-trekan lurus, di tikungan. Mainnya di tikungan. Makin kena ke bawah, kena keluar apinya makin hebat. Berhadapan dengan saudara, ada kaki itu, tangsalan kaki ketemu dengan tanah, lalu api itu makin dahsyat. Jadi kalau sekarang saya lihat trek-trekan nggak ada serunya, cuma lurus doang. Kalau zaman dulu, wah ini harus begitu saudara. Itu putaran harus diatur seperti itu. Dengan baik-baik saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika Tuhan bawa saya keluar dari kehidupan itu, saya punya sahabat yang baru, yang tidak seperti itu, tidak ikut trek-trekan. Kelihatannya alim, bukannya alim saudara. Kelihatannya nggak seru, justru having fun. Kelihatannya nggak fun. Siapa bilang saudara? Tahu nggak saudara yang dikasih Tuhan? Tuhan mau bawa saudara untuk bisa mendapatkan kesukaan bukan di dalam dosa, tapi kesukaan di dalam kebenaran. Karena yang memerdekakan saudara bukan dosa, tapi kebenaran. Siapa yang mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakannya. Bisa katakan amin? Ini sebabnya saudara, saya menemukan kemerdekaan. Saya menemukan yang namanya kesukacitaan yang benar, yang sejati di dalam Tuhan. Generasi muda dengar baik-baik. Engkau tidak hanya datang untuk beribadah, tapi engkau harus jadi teladan, engkau harus jadi contoh. Engkau harus menjadi orang yang betul-betul berani berdiri di atas kebenaran. Coba bilang begini, berdiri di atas kebenaran membuat sebuah perbedaan. Sudah waktunya standing in righteousness and make a difference. Amin saudara. Saudara tidak hanya sekedar beribadah, semua anak muda beribadah. Amin. Bisa nggak kita membangun hubungan dengan orang lain tanpa terkontaminasi? Bisa apa enggak?
Hah? Saya ulangi sekali lagi, bisa tidak kita membangun hubungan dengan orang lain dunia ini tanpa terkontaminasi? Hah? Anda bingung jawabnya? Saya ulangi sekali lagi, bisa tidak kita membangun hubungan dengan teman-teman kita di dunia ini tanpa terkontaminasi? Yang bilang bisa angkat tangan. Yang bilang bisa, oke. Yang bilang nggak bisa angkat tangan. Yang bilang terserah bisa. Yang nggak punya tangan. Anak-anak muda, saya mau beritahu saudara, bisa jawabnya. Bisa, Anda bisa tidak terkontaminasi. Kalau Anda hidup terbiasa dalam kebenaran, Anda tidak akan terkontaminasi. Orang Indonesia, di mana-mana di seluruh dunia kalau ada orang Indonesia, mesti ada sambal. Mesti ada sambal. Dan selalu harus ada nasi. Mau makan steak, ada nasi. Mesti ada sambal. Orang lain nggak pakai sambal, dia pakai sambal. Betul apa enggak, saudara? Rasanya nggak pakai sambal kurang enak. Gitu ya. Kenapa bisa demikian? Sehingga apapun Anda dimanapun, di negara manapun, tetap Anda punya selera adalah sambal. Saya mau beritahu saudara, itu berarti dimanapun Anda berada, Anda tidak terpengaruh dengan apa yang ada dalam hidup saudara. Saya mau beritahu saudara, di dalam Tuhan juga sama. Ketika kebenaran sudah menyatu dengan Anda, maka Anda tidak mudah terpengaruh oleh apapun yang ada di sekitarnya. Haleluya. Saudara, kemarin saya bersama dengan anak saya dalam pelayanan. Dia banyak cerita. Bagaimana waktu dia SMP, bagaimana waktu dia SMA. Sekarang dia lagi kuliah, saudara, di tahun yang kedua. Bagaimana saudara dia ngalamin begitu banyak hal dalam SMP, SMA. Dia tidak peduli kalau dia anak pendeta. Ngomongannya nggak beres, sama teman-temannya nggak beres. Sampai suatu ketika dia mengerti rencana Tuhan dalam dirinya, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tanpa harus saya suruh, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Hari ini saya mau beritahu saudara, kalau Allah mau pisahkan saudara, Allah bisa membuat saudara mengalami dia. Ini sebabnya pengalamanmu bersama dengan Tuhan itu penting. Ketika anak saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mulai memisahkan diri dengan teman-temannya. Sehingga temannya bilang, aneh kamu sekarang. Bukan aneh. Coba bilang sebelah saudara, beda doang. Coba bilang gitu. Nggak aneh, beda. Ada aneh saudara. Orang beda tidak berarti aneh. Tapi orang aneh memang beda. Tapi orang beda gak harus aneh, betul atau tidak saudara? Coba bilang saudara, kita memang beda. Saudara tahu nanti orang akan berkata, ini orang mana, ini generasi muda dari mana? Generasi muda yang tidak terkontaminasi. Saudara Timotius adalah generasi muda yang tidak terkontaminasi. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, engkau harus jaga di masa mudamu. Jadi teladan di masa mudamu. Bisa jadi teladan? Oh iya. Saudara, ketika saya bertobat, saya bergabung dengan sahabat saya yang baru. Tadinya merokok berat. Karena saya belajar merokok dari SD. Ya, dari SD saya belajar merokok, curi-curi, sedikit. Terus SMP, SMA lebih parah, saudara. SMA udah parah. Tetapi saudara yang luar biasa, ketika Tuhan lawat saya, hidup saya berubah. Saya kumpul dengan teman-teman saya. Tiba-tiba saudara yang namanya kepengen merokok sudah hilang. Dan semua Tuhan bawa saya kepada sesuatu yang baru, era yang baru. Bisa katakan amin. Orang tua saya melihat ada perbedaan dalam hidup saya. Saudara tahu nggak saudara, orang bisa melihat perbedaan kalau Anda betul-betul berbeda. Bukan coba-coba mau berbeda, tapi memang Tuhan sudah membuat perbedaan di dalam diri saudara. Seleramu sudah lain, cara pandangmu sudah lain. Setuju? Bisa katakan amin? Siap jadi generasi yang terpisah? Nah, terpisah bukan untuk membuat Anda sendiri, no, tapi untuk bergabung dengan sebuah generasi yang baru. Anda harus siap seperti itu, amin saudara. Tekanan-tekanan yang paling berat adalah tekanan dengan teman. Dalam bahasa Inggrisnya disebut peer pressures. Tekanan sahabat. Sahabat bilang, so suci lu. Kamu lu so-soan ke gereja. Bukan so-soan, so suci. Mereka tidak mengerti. Saudara, kalau orang yang tidak mengerti ngomongnya gitu. Coba bilang saudara, kayak kamu dulu gitu, coba bilang. Oh ya? Saudara, tiba-tiba orang bisa melihat sahabat saya, karena dulunya suka sama-sama yang merokok, begadang sama-sama, lalu dia lihat saya tidak merokok, tidak begadang.
Dia tanya begini, ada apa lu? Kenapa lu jadi berbeda? Kenapa lu jadi kayak gini? Saudara mau tahu jawaban saya? Lu mau tahu? Gua pengen tahu. Lu ikut gua. Kemana? Lu ikut gua aja. Lalu teman saya ikut. Nggak tanya saya bawa kemana? Persekutuan doang. Terus dia bilang, ini apa? Lalu saya bilang, ini persekutuan doang. Kenapa lu ajak gua ke sini? Lu kan lihat gua beda. Lu tanya kenapa? Sekarang gua ajak lu. Nah, karena dia udah di dalam nggak bisa berkutip, saudara. Yang hebat waktu itu, yang khotbah usianya 16 tahun. Nggak ada pendeta waktu itu, saudara. Itu masa anugerah. Dalam masa anugerah jangan dijadikan sebuah standar pola gitu. Semua orang nggak perlu pendeta. Enggak. Memang waktu itu ada masa anugerah, ada kesempatan Tuhan berikan, saudara. Dan saat itulah ketika teman saya dari duduk dengarkan anak umur 16 tahun khotbah. Ayatnya paling 2-3 ayat modalnya. Tapi kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa. Menjaga hidupnya, berubah, bertobat bersama-sama dengan saya. Dan sekarang sudah jadi pendeta. Saya beritahu saudara, Anda nggak perlu bawa 10 orang, 100 orang. Asal ada 2-3 orang jadi pendeta aja udah dahsyat. Bisa katakan apa ya saudara? Daripada punya dapat 1000 tapi nggak tahu mau kemana itu 1000 orang. Siap terpisah? Siap menjalani hidup yang berbeda? Saya kasih tahu saudara, nggak usah takut. Bersama dengan Tuhan, Anda akan menikmati kehidupan yang jauh lebih baik. Sukacitanya tidak sama. Orang berpikir sekarang saya nggak bisa nonton, saya nggak bisa lagi ke pesta. Saudara, bukan soal nggak bisa nonton, nggak bisa ke pesta, bukan. Tapi ketika engkau mengalami lawatan Tuhan, Anda sendiri yang malas untuk ikutin yang kayak gitu. Karena itu bukan soal boleh atau enggak, bisa atau enggak, bukan. Tapi Tuhan taruh sesuatu di dalam saudara. Bisa katakan amin? Siap terpisah? Siap dipisahkan? Tidak terkontaminasi? Karena Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan generasi yang terkontaminasi. Karena justru Anda dipakai untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Bisa katakan amin? Sehingga dengan demikian orang bisa melihat Anda membawa perbedaan. Anda membawa sinar kemuliaan Allah. Yang kedua, Anda perlu mengerti kalau Anda mau menjadi sebuah generasi. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ayat yang ke-14. Ini adalah generasi yang kedua, poin kedua, generasi mencapai garis akhir. 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Jadi yang pertama, pastikan Anda siap terpisah. Ya, dan nanti kalau Anda terpisah, Anda terhubung lagi dengan sesuatu yang berbeda, yang akan membawa Anda lebih sukacita. 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 14. Sudah? Ayo baca sama-sama saya. 2 Raja-Raja 2 ayat 14. 1, 2, 3. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka Elisa adalah generasi berikutnya setelah Elia. Nah, ketika Elia naik ke atas, dibawa oleh Tuhan, maka jubah Elia terjatuh, diambil oleh Elisa. Elisa tidak langsung pakai jubahnya lalu kelihatan hebat. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil jubahnya, lalu dipukulnya ke dalam air, terus dia ngomong apa? Halo? Dia ngomong apa? Di manakah Tuhan Allah Elia? Coba bilang begini, di mana Tuhan Allah Elia? Sekali lagi, di mana Tuhan Allah Elia? Dia tidak cari apa yang Elia bisa berbuat. Dia tidak cari di jubahnya ada kuasa apa, tidak. Tapi dia cari di mana Tuhan Allahnya Elia. Artinya yang kedua, kalau Anda mau menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan, adalah generasi yang terhubung dengan surga. Anda bukan hanya dipisahkan dari dunia, tapi Anda harus menjadi generasi yang terhubung dengan surga. Ada banyak generasi having fun di dalam gereja, sukacita dalam gereja, tapi tidak terhubung dengan surga. Doa nggak pernah, baca Alkitab nggak pernah, makanya kejahatan tetap ada dalam hidup kita. Anak-anak muda, dengar baik-baik saudara, bukan jumlah anak muda yang datang, tetapi bagaimana anak muda yang terhubung dengan surga.
diubahkan oleh Tuhan. Bisa katakan amin? Saudara, persoalannya banyak kali kita tidak menjadi generasi yang bergerak di dalam urapan Tuhan. Kita tidak menjadi generasi yang terhubung dengan surga. Saudara mau tahu kreativitas datangnya dari Tuhan? Saudara mau tahu promosi datangnya dari Tuhan? Saudara mau tahu keberhasilan datangnya dari Tuhan? Saudara mau tahu yang namanya hikmat datangnya dari Tuhan? Saudara mau tahu yang namanya kecerdasan datangnya dari Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan kalau kita tidak pernah terhubung dengan Tuhan? Saudara, frekuensi kita dengan Tuhan tidak sama. Saudara, kita ada di AM, Tuhan di FM, bagaimana bisa terhubung? Kita ada di FM, Tuhan ada di AM, bagaimana caranya? Halo? Tuhan mainnya di kunci G, Anda mainnya di kunci F, bagaimana caranya? Fales. Betul ya? Betul ya saudara? Coba bilang terhubung. Artinya apa? Anda tidak berjalan sendiri. Anda tidak berjalan mau-maunya sendiri. Kita bisa nggak melayani Tuhan? Kita bisa ke dalam gereja, tapi berjalan mau-maunya sendiri. Bisa? Bisa. Sangat bisa. Tapi Tuhan mau saudara dan saya tidak berjalan menurut kemauanmu sendiri. Pertanyaannya gini, anak muda suka nanya sama saya gini. Tapi Pak, saya kan nggak pernah bisa dengar suara Tuhan. Belum bisa, belum ngerti. Gimana dipimpin Roh Kudus? Gampang. Gimana caranya? Belajar dipimpin oleh pemimpinmu. Kayaknya saya nggak mendapat amin di sini. Saya mau beri saudara Anda belajar dipimpin oleh pemimpinmu. Karena anak muda berkata saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Saya sadari itu karena Anda perlu latihan. Dan untuk cara pertama untuk bisa melatihkan Anda adalah Anda harus membangun hubungan dengan para pemimpin. Supaya Anda bisa mendengarkan suara pemimpinmu. Karena arahan dari pemimpinmu, arahan yang lebih dewasa rohani dalam hidup saudara. Bisa katakan amin? Mari kita buka di dalam Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 1. Haleluya. Sudah? Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, lalu apa? Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Yosua bin Nun, abdi Musa, demikian, hambaku telah mati dan seterusnya. Berarti hamba Musa mati.